Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus dimuliakan, pujian dari seluruh pria terutama. Saudara pasti ingat satu buah lagu lawas, lagu Tempo Doloe, yang dipopulerkan kembali oleh Ref bilang begini: selama tinggal kasih sampai kita jumpa lagi, aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asal engkau setia menanti. Kalau di lapangan ini terus dibakar, ikut nyanyi sama-sama ya. Pendeta, macam mana pendeta ini di atas mimbar pun menyanyi lagu-lagu rohani? Tapi saya mau katakan itu bukan lagu rohani ya. Memang yang ciptakannya juga, bahkan yang ciptakan juga itu Tuhan. Tapi entah kenapa lagu ini populer sekali di Indonesia. Lagu ini sebenarnya berbicara tentang isi hati Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 dan juga ayatnya pasalnya yang ke-16, itu ada berbicara bahwa aku akan pergi, tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan engkau, dan aku akan pergi tetapi aku tidak akan meninggalkan engkau, karena aku akan kembali lagi. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 bilang begini: aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati saat ini mempunyai peran yang sangat penting untuk kita. Paling tidak dalam Alkitab ada dua hal yang bisa kita pelajari ketika kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 mengenai kenaikan Yesus. Kenapa Yesus harus naik? Dalam Kisah Para Rasul 1 ya, ayatnya yang ke-8, ini masih konteks yang sama, dalam peristiwa kejadian yang sama ya. Yesus bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini lebih detail diceritakan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, bagaimana sebelum Yesus terangkat naik ke surga, Dia mengatakan Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang kedua, itu ada nubuatan yang diucapkan oleh Rasul Petrus ketika mereka kurang lebih 120 murid yang ada di sebuah rumah, di atapnya mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Dikatakan di dalam Kisah 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunat-unatmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah makna pertama yang bisa kita peroleh ketika Yesus naik ke surga. Karena
Karena ketika dia naik ke surga, dia berikan penolong yang lain untuk kita. Dia berikan seorang yang menyertai kita, seorang yang membentuk kita, seorang yang insafkan kita akan dosa. Di dalam Yohanes 16 bilang seperti itu. Seorang yang akan mengajarkan kita tentang keagungan dan kemuliaan Yesus. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan bahwa kalau ada Roh Kudus dalam saya dan saudara-saudara, saudara tidak akan pernah menista Yesus. Sebaliknya, tanda bahwa seorang itu ada Roh Kudus di dalam dirinya, maka dia akan memuji dan memuliakan Yesus Kristus. Ini tanda yang sangat luar biasa, saudara. Dan bukan hanya itu saja, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai tanda penyataan kuasa Allah. Itu sebabnya orang-orang Kristen sebenarnya adalah wajar ketika mereka hidup dalam berbagai keajaiban dan mujizat. Sebab yang mengerjakan perbuatan keajaiban atas nama Yesus itu adalah Roh Kudus. Kalau kita baca media sosial hari-hari ini, 1-2 hari belakangan, ada itu Pastor Andi Simon, ya. Itu banyak orang, dia cuma mau niat lari pagi di lapangan Tikala sana, malah orang berbondong-bondong datang hanya untuk mendapatkan jamahan dari hamba Tuhan ini. Karena hamba Tuhan ini ternyata punya karunia, punya kuasa untuk melakukan keajaiban. Saudara, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, janji ini bukan berlaku untuk 1-2 orang, tetapi janji ini berlaku untuk semua orang. Bahkan bukan hanya laki-laki, perempuan juga termasuk anak-anak. Mereka akan mendapatkan penyataan-penyataan yang hebat dan luar biasa. Itu sebabnya saya akan selalu merasa bangga menjadi orang Kristen. Sebab ketika saya orang Kristen, ada Roh Kudus di dalam diri saya. Ada penyataan kuasa Allah yang siap bekerja di dalam diri saya. Karena ini adalah salah satu janji yang Yesus berikan kepada kita. Saudara, pekerjaan Roh Kudus tidak dibatasi 2000 tahun yang lalu ketika murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus. Kita masih akan mengalami ini nanti. Ada momen gereja kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus 10 hari kemudian dari sekarang. Tapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus ini benar-benar adalah penolong, penyerta yang membuat orang-orang Kristen begitu menikmati kehidupan kekristenannya. Maka kehidupan kekristenan itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat indah ketika kita berjalan bersama-sama Tuhan di muka bumi. Berjalan dengan Roh Kudus akan membuat doa Yesus ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan yang bisa untuk menyatakan surga dalam kehidupan kita sekarang adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya luar biasa sekali. Yesus harus naik ke sana supaya penolong yang lain yang dijanjikan yang tidak akan membiarkan kita yakin piatu, tetapi akan disertai, akan membantu kita, akan menginsafkan kita, akan menyadarkan kita, akan membawa kita akan mengenal Kristus. Itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan itu menjadi hak milik saudara-saudara. Saudara percaya itu, amin? Saya sering ada sedikit agak bertanya ya. Saudara percaya saudara ada Roh Kudusnya? Saudara percaya? Amin. Kalau boleh katakan dengan cukup tegas dan yakin. Saudara percaya saudara ada Roh Kudusnya? Amin. Roh Kudus itu tinggal dalam diri saudara. Roh Kudus itulah menjadi tanda bahwa saudara tidak akan dibiarkan Allah. Saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dia selalu menyertai saudara. Lalu yang kedua yang kita bisa pelajari ketika Yesus naik ke surga, di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16 ada satu pernyataan yang menarik di dalam peristiwa kenaikan Yesus di situ. Markus pasal 16 ayat 19 bilang begini, saudara. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini menjadi penting, saudara.
saudara-saudara, untuk apa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Sampai sekarang pun Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tujuannya untuk apa, saudara? Saya suka sekali ketika tadi dalam berita anugerah Allah ada disebutkan kepada kita kenapa Yesus harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, termasuk saya dan saudara-saudara yang hidup di tahun 2022 ini. Bayangkan peristiwa penyaliban Yesus terjadi pada tahun 0, atau kira-kira pada tahun 30, karena Alkitab menyaksikan Yesus selama melayani di muka bumi itu 33 tahun dia hanya hidup. Orang bilang dia umur pendek, tetapi ini bukan masalah umur panjang atau umur pendek, tapi kualitas umur yang dihasilkan itu. Walaupun cuma singkat dia di muka bumi, tetapi banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus. Nah saudara, itu sudah dikerjakan 30 tahun, tahun 30 ya, bukan 1930, tahun 30. Tetapi dampak atau efek atau pengaruhnya bahkan sampai kepada kita. Dan bukan hanya untuk kita saja, Petrus bilang, tetapi bagi keturunan kita yang masih jauh, bagi anak-anakmu dari anak-anakmu. Sehingga keselamatan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan keselamatan itu terjadi bukan karena perbuatan-perbuatan baik saudara, tapi keselamatan itu terjadi karena saudara percaya kepada Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sedang berdiri sebagai pengantara untuk saya dan saudara-saudara, agar supaya berita Yohanes 3 ayat 16 tidak dipermalukan. Apa itu Yohanes 3 ayat 16 bilang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara percaya kepada Yesus, Yesus pegang saudara. Dia tidak akan sekalipun melepaskan saudara. Dia memegang saudara sampai pada waktu Dia datang kembali. Dalam Yohanes 6, sampai pada waktu Dia datang kembali, Dia akan membawa saudara-saudara ke tempat di mana Dia berada. Dia akan membangkitkan saudara-saudara untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya sebagai pengantara saya punya pengertian begini, bahwa Dia terus-menerus membela kita di hadapan Bapa. Saudara, itu enaknya jadi orang yang percaya. Karena segala sesuatu telah ditanggung oleh Yesus. Bahkan sampai Dia duduk di surga sekalipun saat ini di sebelah kanan Allah Bapa, Dia masih berdoa untuk saya dan saudara-saudara. Karena jujur saya mengatakan, jujur, apakah ada di antara kita yang selama 1 hari ini tidak berbuat dosa? Ada? Kalau ada, silakan angkat kaki dari sini. Semua orang buat dosa belum? Bahkan hari ini kalau hitung-hitung banyak pendeta, cuma kita malu bilang. Tapi Tuhan tahu semua itu. Tapi Tuhan berjanji Dia tidak akan membiarkan kita. Dia berdoa untuk kita, untuk pengampunan dosa-dosa kita, supaya di hadapan Bapa di sorga, saudara tidak terlihat celah, cemar, dan tidak kudus. Tetapi di hadapan Bapa, ketika Yesus bersyafaat untuk saudara, berpengantara untuk saudara, membela saudara, saudara dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Ini adalah pembenaran yang luar biasa, saudara, yang tidak bisa dilakukan oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, sebab Dia akan menjamin agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ketika saudara telah percaya kepada Yesus, saudara telah dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya. Bahkan mungkin saudara akan jatuh dalam pencobaan, mungkin saudara akan berbuat dosa, tetapi perhatikanlah bahwa Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara binasa karena dosa-dosa itu lagi.
saudara tidak akan dihukum oleh karena dosa-dosa itu. Sebab sampai hari ini dia masih berdoa untuk kita. Itu sebabnya kalau saudara berbuat dosa, saya mau kasih tips, jangan lari dari Tuhan. Sebab banyak kali ketika orang jatuh dalam dosa, dia merasa tidak berdaya, betul? Dia merasa takut dan malu untuk datang kepada Tuhan, benar atau benar? Dia merasa tidak berani berdoa. Bahkan di dalam pikirannya dia sepertinya telah dibayang-bayangi. Kita tinggal tunggu Tuhan hukuman. Kita tinggal tunggu Tuhan mau khusus bagi kita karena kita sebuah dosa. Oh, kita ditahan atau mungkin sebentar kita mau cilaka. Banyak orang Kristen masih berpikiran seperti itu, sehingga mereka tidak berani datang kepada Tuhan. Mau bagaimana kita berdosa ini cuma jatuh bangun aku dalam dosa. Jadi itu terus kita pikir, kita sudah minta ampun, kita bertobat, mari kita bikin ulang. Saudara, saya mau kasih tahu, besarnya pengampunan Bapa itu tidak terduga dan tidak terhitung nilainya. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat jahat kepada saya? 7 kalikah? Tetapi apa kata Yesus? Bukan 7 kali, tetapi 77 kali 7 kali. Artinya Tuhan mengajarkan pengampunan Allah tidak terbatas. Selagi saudara berdosa, jangan pernah malu untuk datang kepada Dia. Dia siap mengampuni saudara. Karena untuk menebus dosa saya dan saudara, Dia berikan anaknya yang paling berharga mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ini suatu perkara yang luar biasa yang Yesus masih kerjakan sampai sekarang. Itu sebabnya kenaikan Yesus ke surga bukan selesainya misi di muka bumi ini. Tidak. Selama di muka bumi ini kita dilindungi, kita dijaga, kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tetapi Yesus di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pun sementara berpengantara untuk kita. Dia sementara berdoa bersyafaat untuk kita. Yesus tidak hentinya berdoa. Aku berdoa minta kepadamu Bapa, supaya anakku ini pendeta roti pemahir jangan jatuh dalam pencobaan. Mungkin sebentar dia akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Aku berdoa, Tuhan Bapa, Engkau kasih anakku itu. Aku sayang sekali kepada dia. Aku cinta sekali kepada dia. Jangan ditumpahkan kesalahan-kesalahannya, karena aku sudah menanggung dia di kayu salib. Kira-kira mungkin begitu ya apa yang Yesus minta kepada Bapa, sehingga sampai hari ini ketika saudara merasakan aman-aman dan baik-baik saja keadaannya, saya percaya itu karena Yesus berdoa bagi kita. Amin. Luar biasa apa yang Yesus buat bagi kita. Itu sebabnya kenaikan Kristus Yesus ke surga adalah sebuah cara yang ajaib untuk menyatakan cintanya yang begitu besar untuk kita, hanya untuk kita. Yesus, saya suka sekali kata-kata ini. Yesus lebih suka memilih ke neraka supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia daripada Dia kembali ke surga tanpa membawa kita. Dia lebih suka mati untuk kita supaya kita terangkat dan ikut bersama-sama dengan Dia daripada Dia naik sendiri ke surga meninggalkan kita dan membiarkan kita hidup dalam kebinasaan. Puji Tuhan, itu bukan pikiran Yesus. Pikiran Yesus mau membawa kita bahwa saudara adalah orang-orang yang telah ditebusnya, dan untuk selama-lamanya